Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Di sini sudah bersama saya di studio narasumber kita yang akan bercerita semua permasalahan yang ada, apa saja yang mengganjal dalam hatinya. Dan juga kita juga ditemani oleh Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan narasumber kita ini bernama Ibu Mariati. Ini punya masalah dari masa lalunya yang terus menghantui sampai sekarang ya Bu ya. Nah Ibu boleh ceritakan ke kita apa masalahnya? Saya ini merasa bersalah, saya merasa berdosa kepada anak-anak saya. Nah Ibu, perasaan dosa apa yang Ibu lakukan ke anak-anak Ibu sehingga merasa seperti ini? Anak saya ini semua menjadi korban. Karena saya dulunya ini saya orang miskin. Suami saya hanya sebagai pemulung, Mas. Saya ingin kaya. Saya ingin seperti yang lain-lainnya. Punya rumah, punya mobil, dan punya anak-anak yang baik. Dan bisa menyekolahkan anak-anak saya hingga sampai perguruan tinggi, tapi ternyata apa? Suami saya hanya sebagai pemulung. Oke, terus kemudian dari keinginan itu semua, adakah satu yang tercapai atau gimana Ibu? Iya sih, jujur saja Mas, setelah saya merasakan sendiri, saya berjualan, membuka warung kecil-kecilan. Dan tanpa terasa, itu sudah menjadi masukan yang lumayan buat kami. Sepeda motor kita beli, segala sesuatu hal kita punya. Tapi saya tidak tahu itu dari mana. Setelah saya selidiki, Sebentar, gini Bu, saya mau tanya. Keinginan itu untuk menjadi kaya, itu keinginan Ibu sendiri atau keinginan keluarga atau memang suami Ibu yang menjanjikan kaya tapi ternyata tidak? Keinginan Ibu sendiri? tidak. Memang dulu saya kepingin, saya hidup mewah, saya pengen kaya. Tapi kenyataannya suami Ibu nggak kaya gitu ya? Hanya pemulung aja? Iya, betul. Nah Pak Kiai, ini gimana Pak Kiai komentarnya mengenai seorang istri yang menuntut suaminya materi, bisa memberikan materi untuk istrinya? Ketika Nabi Musa, pemuda Musa, bertemu dengan seorang wanita yang kebetulan dia anak seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib panggil mereka berdua, lalu berkata pada Musa, Inni uridu an unkihaka ihdabnatai hataini ala an ta'jurani thamani ijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik wa ma uridu an ashukka 'alaik. Wahai Musa, kamu akan kawinkan kamu dengan salah seorang anak gadisku ini dengan catatan kamu bekerja di sini selama 8 tahun. Jika kamu sempurnakan sampai 10 tahun itu lebih baik untuk kamu. Tapi prinsipnya aku tidak ingin memberatkan kamu. Itu kunci. Jadi menikahlah seorang wanita tidak dengan melihat apa yang dipunyai oleh si laki-laki itu ya. Sehingga ketika akan menikah waktu itu yang dibicarakan tentang mas kawin. Mas kawinnya apa? Kerja 8 tahun, kau nikah dengan anakku. Kalau 10 tahun lebih besar lebih baik. Tapi prinsipnya jangan sampai seorang mertua atau calon istri memberatkan calon suaminya. Itu harus jadi pegangan. Jangan pernah ada seorang wanita yang ingin menikah dengan laki-laki karena hartanya. Sebab kalau itu yang dicari, seperti tadi itu. Ingin punya harta yang banyak. Kebahagiaan rumah tangga bukan karena hartanya kok. Banyak orang yang kaya kemudian berantakan. Banyak orang yang tidak punya apa-apa, miskin, rumah juga ngontrak. Kadang-kadang satu kamar untuk berdua. Nyatanya mereka bahagia, beranak turunan yang baik-baik. Nah itu, pertanyaan saya mungkin adalah Ibu tadi, apa yang kemudian dilakukan untuk sampai menjadi orang kaya? Cukuplah, kecukupan itu memang ada yang salah itu. Iya, dan juga saya dengar kata Ibu cerita ke tim kita bahwa Ibu sempat ngusir suaminya ya. Jangan balik lagi kalau belum kaya. Betul itu? Subhanallah. Masya Allah. Betul.
boleh nggak Ibu cerita lagi ke kita lebih detail lagi? Saya memang mengusir dia. Saya sampai bilang, saya mau cerai. Kalau kamu nggak kaya, saya mau cerai. Saya nggak mau hidup miskin. Terus apa yang dia lakukan? Ternyata tanpa sepengetahuan saya, dia mencari pesugihan, Ustadz. Yati, makasih banyak ya traktirannya. Nanti besok-besok traktir kita lagi dong. Iya, oke, tenang aja. Selama ada gue, kita shopping sepuasnya. Terus gimana kalau minggu depan? Anak-anak. Apaan sih nih? Lo punya mata nggak sih? Sampai lo tuh bau kena badan gue. Maaf, Maaf Mbak, saya nggak. Mata lo di mana? Saya nggak sengaja minta maaf Mbak. Maaf ya Mbak ya, maaf saya minta maaf Mbak. Joko ya? Yati, ini Joko, suami kamu kan? Ya bukan lah, masa suami gue dekil kayak gitu. Ih, salah orang. Bukan mirip loh. Kamu Joko. Iya, Udah, Mbak. buang-buang waktu Saya aja. Joko, Mbak. Ayo kita pergi. Sayang, kamu mau kemana sayang? Aku mau pergi. Kamu pergi kemana? Kamu jelaskan ke aku. Kamu pergi kemana? Puas Tolong kamu jangan bikin tinggalin malu aku. Kamu puas bikin Tolong malu jangan aku tinggalin tadi. aku sayang. Tolong. Salah aku apa sama kamu? Jangan tinggalin aku ya. Kamu mau tahu kamu salahnya di mana? Kamu tuh miskin. Aku nggak mau hidup susah kayak gini. Aku nggak mau. Kamu pergi. Kamu cari uang yang banyak. Kamu cari uang yang banyak. Aku mau hidup kaya. Aku mau hidup senang. Aku mau hidup senang. Kalau Baik. kau udah kaya balik ke aku lagi. Aku janji, aku Ngerti janji. gak? Pergi. Apa yang harus saya lakukan? Yanti, tolong jangan tinggalin saya. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu, Yanti. Saya janji, saya pasti bisa akan jadi kaya seperti apa yang kamu mau. Mbak, tolong saya, Mbak. Tolong saya. Tolong apa? Tolongin saya, Mbak. Saya ingin menjadi orang kaya. Apapun itu caranya, Mbak harus bisa menolong saya, Mbak. Saya mohon. Tolong saya, Mbak. Bisa. Tapi ada syaratnya. Dan itu berat. Syaratnya apa, Mbak? Akan saya lakukan. Kamu harus menyediakan tumbal. Tumbal! Apa? Tumbal? Sini kamu. Apa, Mbak? Apa? Enggak! Enggak mungkin! Enggak! Saya nggak sanggup, Mbak. Dia memuja setan akhirnya. Saya tidak tahu itu, Ustadz. Setiap keluar dari rumah, pamitannya hanya mau cari kerja, mau mencari tambahan. Ternyata di luar itu, dia mencari jalan yang sesat. Ini Pak Kiai, dia ngambil jalan pintas dengan pesugihan. Gimana Pak Kiai? Iya, saya ingat juga kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Adam dan Hawa pengantin baru, dia sudah punya rumah yang besar, punya kebun yang luas, punya fasilitas yang memberah-memberah. Pesan Allah dua, Fakula min haroqatan haitsu syi'tuma. Kamu makan dari rezeki yang ada, sakarepmu. Yang ada makan, minum, pakai. Ini aku pesan, wala taqrabu hadhihi syajarata. Ada satu pohon, kamu jangan dekati pohon ini. Meskipun dia di kebunmu, mungkin di kantormu, mungkin di mejamu, atau jangan-jangan cairnya dengan stempelmu, itu bukan jatahmu. Jangan kau makan, jangan kau dekati. Hampir pun jangan. Dan yang kedua, aku ingatkan kamu punya rival yang kemarin sudah kamu kalahkan, yaitu iblis. Kalau satu saat dia datang ke sini menasihati kamu, atau pura-pura menjadi tim sukses kamu, atau ya ngajak koalisi dengan kamu jangan mau. Ini bahaya. Ini dua pesan. Cukup rumah tangga, apa yang tidak ada untuk itu. Tapi hebatnya, setan datang. Setan datang menawarkan bahwa ada kebahagiaan lebih kalau kamu Adam dan Hawa ingin hidup lebih dari yang sekarang ini, kamu dekati pohon itu. Jadi pesugihan itu sudah ada gurunya, yaitu setan yang ngajak-ngajak ke tempat pohon tadi itu. Itu guru pesugihan itu setan. Mula-mula memang Adam tidak percaya, Hawa tidak percaya. Tapi karena keyakinan hebatnya kampanye hitam si setan ini, hebatnya postingan yang dibuat itu,
Akhirnya Adam dan Hawa percaya, lalu mendekati pohon tadi dan memetiknya. Satu keterangan menyebutkan bahwa yang pertama memetik buah larangan itu adalah istrinya Adam, bukan Adam. Ya karena memang yang namanya wanita itu gampang percayaan dengan sales kan. Perempuan tuh gampang percaya dengan sales, dengan iklan tuh wanita gampang sekali. Dan mungkin menikah dengan laki-laki juga karena dia pandai beriklan dirinya. Ternyata tidak sesuai dengan apa adanya. Apa jadinya? 3 kerugian. Satu, dugaan bahwa dia akan menjadi lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi derajatnya, terbalik. Justru mereka berdua badat lahuma sau'atuhuma. Adam dan Hawa telanjang krisis sandang. Pakaian yang dia punya hilang, lepas. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Krisis pangan, ekonominya krisis. Dan yang ketiga yang paling membuat mereka bersedih apa? Adam dan Hawa berpisah konon sampai 300 tahun. Hanya 1 kali dia melakukan kesalahan dalam surga. Kenapa? Karena dia ngikutin dalam tanda petik pesugihan konsep setan tadi itu. Dan ini pelajaran buat kita. Siapapun melakukan tindakan yang seperti itu tadi, pasti dia akan mengalami ekonominya tambah hancur. Mungkin sebentar dia akan puas, sebentar saja. Tapi setelah itu hancur. Dan yang kedua, berantakan rumah tangganya. Saya kira itu. Ya. Baik, nah Bu Mariati, dari keterangan Pak Kiai ini apakah ada teguran apa gitu yang menimpa Bu Mariati sehingga Bu Mariati ingin mencoba kembali ke jalan Allah? Awalnya setelah saya punya pikiran seperti itu, sudah kaya, akhirnya saya berselingkuh. Dengan supir pribadi suami saya. Terus gimana rumah tangga Bu Mariati? Berantakan. Dan suami tahu itu. Suami saya tahu. Dan ini kan awalnya dari pesugihan Pak Kiai ya, betul Bu Mariati ya? Nah, dari Coba pesugihan. perhatikan tadi, ingat ya Mas? Ya. Ya, perhatikan. Adam dan Hawa telanjang bulan. Itu apa? Membuka aurat kepada laki-laki yang bukan suaminya. Mending kalau telanjang bulan cuma fisik seperti Adam dan Hawa. Tapi ini auratnya dibuka, dipersembahkan pada laki-laki yang bukan suaminya. Itu pelajaran sebetulnya. Selain itu ada yang bisa ceritakan ke kita lagi nggak? Benar nggak sih apa yang terjadi sama anaknya ibu ini akibat dari pesugihan itu? Anak saya satu persatu meninggal dunia. Dijadikan tumbalnya ya. Mas Joko, Putri. Mas Joko, Putri. Mas Joko. Enggak. Buat apa kamu kejar Putri, ha? Udah cukup aku bilang. Sudah cukup aku bilang ya. Kamu tahu, Putri udah jadi tumbal atas segala kekayaan kita miliki saat ini. Buat apa kamu nangisin Putri lagi? Percuma. Enggak. Kamu mau ngikut sama Putri atau kamu dengar saran aku? Kamu ikut juga? Hah? Kok kamu nggak mau ikut? Kamu dengar saran aku. Kamu dengar kata-kata aku. Enggak gitu, Mas. Aku mau anakku, Mas. Aku mau. Udah aku bilang ya. Udah. Anakku. Putri, enggak. Cukup aku bilang. Kamu dengar nggak sih omongan aku? Ampun, Mas. Aku mau Putri. Aku mau anakku, Mas. Enggak, Mas.